Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala ketua DKM, para ulama, ini mama, pejabat utama Polres Tanah Datar, Pak Kasipes, Kodim 0307, Bapak Adam, Ibu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat iman. Ini nikmat yang sangat besar. Kalau nikmat makan, orang tidak dapat makan, paling pol resikonya mati. Satu hari tidak makan, 2 hari tidak makan, 3 hari tidak makan. Itu resikonya paling pol mati. Setelah mati apa dapat makan? Butuh makan? Tidak. Kalau orang mati butuh makan bahaya. Setiap hari ibu antar ke kuburan. Jadi setelah orang mati ini tidak butuh makan. Selesai masalah makan. Itu dengan udara. Katanya udara ini paling krusial, udara ini paling penting. Tapi kalau orang sampai nggak dapat udara, nggak bisa bernafas, resikonya paling mentok mati. Setelah mati butuh udara? Enggak. Tapi yang disebut dengan iman, coba kalau kita ini pentingnya iman itu kayak apa? Disebut dengan iman itu sekarang kayak tidak butuh. Orang beriman sama orang tidak beriman kayaknya sama aja. Malah justru kadang-kadang orang tidak beriman duitnya tambah banyak. Duitnya lebih banyak daripada orang beriman. Begitu aja orang beriman duitnya. Tanggal 1 pengajian, tanggal 20 udah habis. Orang beriman. Yang tidak beriman tuh duitnya tambah banyak. Pabriknya tambah banyak. Bahkan maaf, istrinya kadang-kadang tambah. Orang tidak tapi kalau dilihat ketika mati tadi yang disebut dengan iman tadi, yang tadinya nggak beriman, apa yang terjadi? Kalau dia tidak bawa iman, resikonya apa? Paling masuk neraka. Neraka kok paling masuk neraka. Gimana Pak? Mau nggak kita masuk neraka? Kok paling? Padahal dalam satu hadis dikatakan bahwa Nabi SAW api di dunia ini adalah 70 kali lipat ketika api nanti ada di dalam neraka. Api yang sekarang ada di dunia ini, nanti api di neraka itu 70 kali lipatnya api yang ada di dunia. Kena rokok saja Pak, tangannya sudah begini-begini. Iya kan? Apalagi kena 70 kali nanti masuk ke dalam neraka. Jadi kalau orang tidak bawa iman, maka dia akan dibakar dengan api neraka yang panasnya 70 kali daripada panas api di dunia. Kalau kita bersyukur kita berdoa, meskipun kecil iman kita ini, meskipun kita tidak bisa makan, meskipun kita tidak bisa minum, meskipun kadang-kadang kita sakit di dunia, tapi kalau kita masih punya iman, insya Allah nanti di dalam kubur kita selamat, di mizan selamat, di sirat selamat, dan akhirnya hindarkan dari neraka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya sekarang Pak, kalau sekarang kita tanya nih, Pak Ustaz, banyakan mana orang di kampung ini yang ada lebih banyak mana? Orang di kampung ini yang sudah 3 hari tidak makan atau 3 hari nggak sholat? 3 hari nggak sholat. 3 hari nggak sholat. Makanya tadi Bapak bilang, Pak kenapa nggak dikasih tahu Pak? Kalau dikasih tahu kan jumlahnya lebih banyak. Itulah nanti Israel. Israel kalau datang nggak kasih tahu. Pak besok Israel Pak besok hari Jumat saya datang saya campur. Nggak kasih tahu Pak. Makanya paling bagus itu memang iman Pak. Kalau iman itu mau dikasih tahu mau nggak tahu, insya Allah siap kan begitu. Sehingga Sayyidina Bilal, tahu Bilal Pak? Suka azan. Nah itu copy paste namanya seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah, seorang budak dari Habasyah. Bilal. Itu Pak ketemu sama malaikat Israel. Dijemput sama malaikat Israel sana. Wah, sampai sini malaikat Israel sudah kangen saya sama kamu. Kapan nyawa saya dicabut? Udah nggak betah saya di dunia. Udah nggak betah. Saya ingin segera bertemu dengan kekasih saya baginda Nabi Sallallahu
jalan, ada polisi, ada plat tilang gitu, razia, deg-degan, betul kan? Orang itu ketemu sama Israel, dia bilang, mari cepat cabut nyawa saya ingin segera bertemu dengan kasih saya begitu harus kembali. Itu semata-mata soal iman, kan begitu. Bahwa pada dia, ibu yang berbahagia, PR kita sekarang adalah bagaimana kita memiliki iman yang kuat. Iman seperti bagaimana kita berat. Caranya bagaimana? Karena kenapa harus kita punya iman yang kuat? Karena iman menentukan baik buruknya kehidupan kita. Iman menentukan baik buruknya kehidupan kita. Nanti saya sampaikan barang siapa dalam badan manusia ada segumpal dari apabila baik seluruhnya maka baik seluruh badannya. Apabila buruk itu daging maka akan menjadi buruk seluruh badan. Mana saya ditanya, Pak, kalau negara itu paling penting pemimpin. Kalau pemimpinnya baik maka rakyat akan baik. Dan bilang dalam hati ini kan bahasa kamu. Ini kan bahasa. Pernah nggak Pak kita ini dipimpin oleh seorang yang baik? Negara bukan hanya baik bagus, ulama besar. Ya, negara ini sudah pernah dipimpin oleh ulama besar. Namanya. Pertanyaannya, apakah negara ini berubah? Pimpinan Pak harus baik. Nggak bisa. Kata dalam Al-Quran, jadi apa yang akan membuat kehidupan kita baik? Kalau individu beriman dan bertakwa, alias individu yang baik. Orang yang baik akan membangun nagari yang baik. Nagari yang baik akan membangun kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik akan membangun kabupaten. Kabupaten yang baik akan membangun provinsi yang baik. Provinsi yang baik akan membangun. Kalau pakai otak sendiri yang dibeli mungkin, tapi kalau pakai Quran sama hadis yang diperbaiki diri sendiri. Ya baik, begitu. Jadi tidak bisa memilih pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya baik, tetapi orang-orangnya tidak beriman dan bertakwa, maka orang itu berhati memimpin menjadi iblis. Tapi meskipun yang memimpin sebuah negeri setan, tapi kalau rakyatnya semuanya beriman dan bertakwa, maka yang tadi jiwanya setan akan berubah menjadi jiwa seorang malaikat. Kan begitu, ya kan? Nah maka sekarang boleh dilihat bagaimana caranya supaya setiap dari diri kita ini iman yang baik, takutnya sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100% terhadap perintah-perintah. Kan begitu. Maka caranya adalah perbaiki iman. Perbaiki iman. Taat itu bagaimana sih taat? Taat itu kalau dipanggil datang kan gitu Pak. Bahasanya juga kalau kenal juga datang gitu. Saya kenal sama Pak Masih Pak kita berangkat. Oh iya Pak. Karena kan dipanggil kan Pak datang sini Pak. Pak Isan tak panggil sebentar. Karena kenal. Betul Bu ya? Coba kalau saya sama Pak Rus nggak kenal, saya panggil di pasar, Pak, pasti apa? Siapa kok panggil begitu? Nanya Pak, siapa? Karena nggak kenal. Hari ini kira-kira orang Islam kenal nggak sama Allah? Kenal nggak sama Allah? Kenal. Tapi dipanggil nggak datang. Hai Rasulullah yang manggil bukan masih. Sebenarnya azan adalah panggilan dari Allah. Tapi hari ini orang Islam katanya kenal, tetapi dalam pelaksanaannya nggak kenal sama Allah. Itu nggak mau meminta azumi yang banyak. Dia kata Allah kamu aja nggak kenal sama saya siapa? Kan begitu. Betul ya? Itu masalahnya. Pura-pura kenal. Pura-pura. Padahal kalau dipanggil tidak. Nah, itu masalahnya. Bagaimana masyarakat akan aman, bagaimana masyarakat akan bahagia, bagaimana masyarakat sejahtera kalau mintanya banyak tapi nggak kenal sama orang. Bapak minta banyak sama orang tapi orangnya nggak kenal sama Bapak. Ini nggak dikasih. Makanya pantasan rezekinya selalu Pak. Karena ngaku aja, ngaku saya kenal sama Allah tapi kalau dipanggil nggak datang. Ya,
Masalahnya di sini sekarang. Maka bagaimana Bapak Ibu ya? Kenal itu ada di dalam bagaimana betul-betul kenal, jangan cuma ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku anak kecil aja bisa. Kalimat iman itu membuktikan bahwa kita betul kenal atau tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu ya, sekarang caranya adalah kita harus punya tanggung jawab secara bersama-sama mengembalikan mereka ke masjid. Mengembalikan mereka ke masjid. Karena apa kuncinya hanya itu, untuk mengembalikan iman dan takwa kepada mereka, sehingga Allah ridho kepada mereka dan kita semuanya, sehingga Allah ciptakan baldatun thayyibatun warzuqhum di kampung. Walau alul qura lafatahna alaihi, kami berikan keberkahan berarti tidak sama iman. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang dari atas jadi hujan, jadi galuh, yang dari bawah jadi kubah bukit anak mansor, kenapa remaja, tawuran, balapan, pembunuhan, narkoba, LGBT, yang dari bawah, yang dari atas jadi bencana. Kenapa? Seminar dulu, harus simposium dulu, harus diskusi banyak orang dulu. Kalau pakai bahasanya Quran, kalau pakai bahasanya Nabi, ketemu penyakitnya. Betul ya? Tinggal diatasi. Bagaimana caranya? Kembalikan iman dan takwa setiap warga kita, masing-masing individu. Bagaimana caranya? Kembalikan ke masjid. Tuh ada motor, betul ya? Honda, Vario atau Beat. Nah, pas betul. Honda Beat rusak, saya bawa kemana? Begelnya begel apa? Begel, jangan begel tukang jahit, gitu. Kayak nyambung. Kalau motor Honda pakai Beat rusak, dibawa ke bengkel, Hondanya pun Honda nggak mungkin Honda Vario, nggak akan nyambung, apalagi dibawa ke Yamaha, nggak akan nyambung. Motor saja treatmentnya harus pas. Motor, kalau motornya rusak, merek Honda tidak boleh dibawa ke Yamaha, apalagi Vespa gitu. Hondanya pun Honda yang Matic bukan ya. Nah, itu motor saja treatmentnya harus pas. Nah sekarang setiap orang itu ada dua, yang mana jasmani, yang kedua rohani. Jasmani kalau rusak dibawa mana Bu? Dokter, klinik, perpustakaan. Klinik, puskesmas, ngomong puskesmas jadi perpustakaan. Klinik, puskesmas, rumah sakit. Nah sekarang pertanyaannya kalau sakit rohani, nah, kalau dipanggil Allah nggak datang itu kan sakit Pak. Ngaku kenal tapi nggak datang itu kan sakit sebenarnya. Ya kan? Dibawa kemana? Dibawa ke masjid. Karena perusahaan manusia itu Allah. Kalau mau datang ke tempatnya Allah, ke tempat baik, selesai. Maka kembalikan setiap orang pergi ke masjid. Nanti Allah yang perbaiki. Di dalam nanti ada ngaji, di dalam nanti ada ceramah, di dalam nanti ada iktikaf, di dalam nanti ada baca Quran, ada zikir, di dalam nanti ada dakwah, ada mengingatkan bicara Allah, mengingatkan akhirat, dunia selamanya, dunia sementara, akhirat selamanya, pulang ke akhirat itu bekalnya iman dan amal. Soalnya orang kan mengalami lama-lama sehat itu. Lama-lama sehat. Kalau kita sekarang kayaknya adalah bagaimana kembali ke surga. Kembali ke surga. Pak, ini tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab dinas pendidikan, tanggung jawab badan koordinasi masjid dan musola? Bukan. Tanggung jawab setiap kita. Gambarannya begini. Kita sedang kumpul ini Bapak Ibu ya. Ada 2 orang, 3 orang masuk. Dia bilang, Pak, saya mau izin kepada Bapak. Saya tidak mau memecahkan kaca, saya tidak mau merobohkan dinding, saya tidak mau ngambil karpet dan mencongkel daripada lantai. Saya minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Boleh Pak? Kenapa Pak? Boleh. Ini punya Bapak masjidnya? Nah, kalau Bapak larang, kalau bukan punya Bapak? Hah? Umat Islam. Berarti Bapak punya tanggung. Memang betul, bukan saya yang punya, tetapi ini ada tanggung jawab kami bersama. Kami bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan, kebersihan, keawetan masjid ini. Karena para umat Islam. Gitu Pak. Jadi tidak boleh Pak. Nah sekarang ada satu sabda Nabi dikatakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang. Berapa banyak Pak yang merobohkan tiang agama? Tanggung jawab Bapak apa sekarang? Diam saja. Gimana Pak? Diam saja Pak tanggung jawabnya. Ini banyak orang merobohkan tiang agama Pak. Urusan saya
Itu urusan aliran dari, itu urusan ketua badan koordinasi masjid dan musola. Bapak tanggung jawab. Ini ceramah atau pengadilan nih Pak? Kok akhirnya ditanya-tanya nih? Tanggung jawab kita semuanya Pak. Jadi Bapak ya, di sini kita harus sama-sama paham bahwa menjaga supaya orang bisa sholat di masjid itu tanggung jawab saya dan Bapak seluruh. Kita punya tanggung jawab Pak. Jangan-jangan yang mau mengobati agama itu anak kita. Jangan-jangan yang mau mengobati agama itu anak kita. Kan begitu Pak. Terus kita tidak boleh akhirnya mengatakan saya mereka Pak. Jadi saya sholat, istri sholat, mereka sholat nggak sholat urusan saya, urusan dia lakukan dia. Tidak boleh. Karena ini tanggung jawab kita bersama sebagaimana tadi. Kalau dia terpaksa maka masjidnya ada. Jadi kita cegah. Setuju Pak? Setuju Bu? Jadi jangan diam saja kalau ada orang nggak sholat. Jangan diam. Kalau Bapak diam saja itu namanya pembiaran. Bapak membiarkan agama itu. Dalam kitab undang-undang hukum pidana namanya orang membiarkan melakukan sebuah kejahatan ikut hukum. Betul baik? Orang yang membiarkan sebuah tindak pidana terjadi, maka dia secara hukum dia ikut bersalah dan bisa diadili. Betul. Dan itu ternyata konsepnya mengambil dari konsep Allah, mengambil juga dari konsep sunnah baginda Nabi SAW. Barang siapa yang dia tidak mengerutkan dahi atas permasalahan umat hancur, umat tidak sholat, maka dia tidak mengerutkan dahi itu berpikir, maka sesungguhnya kata Nabi dia bukan golongan kami. Bapak gorengan, kita makan kok tumben Pak? Enggak Pak, makan aja. Azan Pak hari ke masjid. Itu maksudnya diadili dengan tangan, bawain gorengan, ketok-ketok pintu. Jangan ini Pak urusannya penguasa, nggak bisa. Bupati udah sibuk, ya Pak. Kepala dinas sudah sibuk kalau disuruh narik-narik bapak itu masjid, nggak bisa Pak. Maksudnya konteksnya adalah dengan tangan itu seluruh orang beriman bertanggung jawab dengan tangan mendatangi orang yang tidak melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Salah ya? Jadi tanggung jawab kita bersama. Caranya adalah dikembalikan ke masjid. Nah sekarang bagaimana cara hidup makanya? Kalau ibu bapak biasanya itu kalau mau ke masjid lurus, sekarang harus belok-belok. Mereka mau maghrib, mari kita ke masjid. Ayo Pak, dulu ya, dulu ya masjid ya. Assalamualaikum. Mau azan nih. Mari ke masjid. Allah bapak ini. Ya, jangan pernah memikirkan hasil. Kira-kira Pak, kalau semua orang kayak gitu Pak, kira-kira masjid lama-lama ramai nggak? Kenapa sekarang pertanyaannya masjid sepi? Karena nggak itu. Bapak diem aja. Iya Pak. Akibatnya fatal loh Pak. Kalau masjid sampai kosong itu akibatnya fatal. Apa yang terjadi kalau masjid lagi fatal kosong? Kejahatan, bencana. Tadi kan ayatnya disebutkan. Kalau gambaran lebih ini lagi, saya ceritakan tentang satu penyakit yang disebut stroke. Ya Pak. Mohon maaf kalau ada bapak punya penyakit stroke. Stroke itu gangguannya karena pembuluh darah menyempit. Kan gitu Pak. Darahnya tidak lancar. Singkat cerita, Nabi SAW sampaikan masjid adalah jantungnya. Bagaimana ceritanya kalau jantungnya nggak ada darahnya? Bagaimana ceritanya kalau pembuluh darahnya tidak ada darahnya? Macet apalagi, kosong. Darahnya siapa? Bapak Ibu sekali. Pembuluh darahnya apa? Jalan-jalan gang. Yang harusnya dari rumah masjid ke rumah ngajak ke masjid, rumah ngajak ke masjid. Itu kosong. Apa yang terjadi dengan kampung ini? Stroke. Kalau terjadi dengan kampung ini stroke, apa yang terjadi Pak? Bencana, galodo. Anak berani melawan sama orang tua. Anak bunuh orang tua nikah sama anak kandung sendiri, perkelahian, pencabulan, tusuk-tusukan, hina-hinaan. Maling sapi, maling motor, itu tanda-tanda kampung. Jadi jangan buat kampungnya stroke. Bagaimana caranya? Alirkan darahnya, jemput mereka masuk ke dalam masjid.
Ya Pak. Kalau orang muda, alirkan darahnya ke ajak lagi. Bapak bergerak, kuncinya kerja. Pak susah. Saya tanya sama Bapak, kalau susah itu bisa apa Pak? Bisa. Males aja Bapak, nggak mau. Kalau Bapak mau susah, tapi Bapak mau, bisa dikerjakan. Kecuali Bapak bilang saya nggak mau, itu nggak bisa. Begitu aja. Yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah. Harus berulang-ulang. Saya selalu menggambarkan kata-kata berulang-ulang itu dengan sebuah iklan. Ini Pak, contoh. Bapak Ibu itu jumlah laki-laki balik yang di tanah datar ini tidak ngerti air minum merek Aqua. Berapa? Laki-laki balik yang nggak ngerti air minum merek Aqua. Berapa? Laki-laki balik yang nggak ngerti air minum merek Aqua. 0% lagi. 0%. Mendekati 0%. Karena ada laki-laki gila, laki-laki sekarang mau mendekati 0. Pertanyaannya, kenapa itu iklan di TV masih berulang-ulang? Alias kata iklan itu memberitahukan sesuatu yang kita sudah tahu semuanya Pak, ada aku. Tapi kenapa dikasih tahu? Ingatkan lagi. Saya bilang sama Ustaz, kalau lapar makan, balik lagi. Zuhur datang lagi. Kalau lapar makan, balik lagi asar. Lapar makan saja. Maghrib datang. Ingat kalau lapar. Balik lagi maghrib. Balik lagi bisa. Kalau lapar makan. Hari kedua begitu lagi. Subuh datang. Ingat ya, kalau lapar makan. Zuhur datang lagi. 2 hari, 3 hari. Lama-lama bilang apa Ustaz? Bosan saya ini apa? Udah tahu Pak. Aku lapar. Memberitahu sesuatu yang sudah. Tapi kenapa memberitakan bapak apa? Ada terus apa iklan aku? Ya gue. Karena orang aku bilang, Pak saya mau. Saya ulang-ulang terus bilang, saya mau supaya aku bukan hanya di sini, tapi aku ada di. Betul? Ada buktinya Bu? Aku ada di hati. Ada. Coba bilang sama anak itu, nak beli air di warung. Dia bilang apa? Buah. Bang beli aqua. Yang dibeli Amia. Itu tandanya kalau aqua sudah ada di. Alias orang tua mengatakan Pak saya mau aqua di sini. Dengan kata lain, duit saya tambah banyak, pabrik saya tambah banyak, kemudian karyawan saya tambah. Karena Pak kalau tidak saya iklankan, 5 tahun nggak ada efek buat saya. Saya begitu mulai 10 tahun, begitu mulai 15 tahun, apa yang terjadi? Yang tadi aqua di sini tercabut, yang dari sini tercabut, sehingga akhirnya aqua tidak ada di dalam masyarakat. Bu, di mana sekarang sabun batangan merek B29? Ada Bu? Sabun batangan merek B29 ada? Di mana barang itu sekarang? Kenapa bisa nggak ada? Karena ada iklan. Betul Bu ya? Ada iklan. Nah, sekarang kita geser. Berapa banyak laki-laki balik di tanah datar ini yang nggak ngerti kalau nggak sholat itu dosa? Berapa banyak laki-laki balik di tanah datar yang kalau jawab Pak, Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Dia nggak tahu saya. Berapa banyak? Saya ulang lagi, berapa banyak laki-laki balik di tanah datar kalau ditanya nggak sholat itu dosa dia nggak tahu? Berapa persen? Kecil persennya. Sama, mendekati 0%. Masalahnya kenapa nggak sholat? Pikiran aja. Karena iklannya berhenti. Karena Bapak mengatakan yang penting saya sholat, yang penting anak istri saya sudah sholat di masjid, orang lain melakukan urusan saya. Karena iklannya terhenti. Maka yang kedua adalah setelah kerjakan, yang kedua buat iklannya dan berulang-ulang. Sehingga akhirnya apa? Yang tadi sholat tercabut dari sini, sehingga akhirnya dengan adanya iklan, sholat mulai masuk ke dalam mulut. Oh iya, tapi sholat itu dalam apa? Sehingga akhirnya nanti masuk dalam otak. Oh iya, sholat itu sembahyang. Meskipun masih timbang-timbang, masih melakukan perbuatan maksiat segala macam masih ada di sini. Sehingga akhirnya nanti lama-lama diulang-ulang terus iklannya.
nanti sholat sudah ada di sini. Sehingga seperti sahabat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sehingga ketika terjadi masalah bukan datang kepada para jorong, bukan datang kepada wanita gaib, tapi akhirnya ketika terjadi masalah karena sholat ada di sini, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sholat sunnah mereka. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Setuju Pak? Ini bukan ceramah. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, jangan berpikir kepada hasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yuhdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi aku yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi jangan nyerah Pak. Nanti dibanting pintu Pak, ngajak-ngajak masjid terus, kamu siapa sih? Ustaz juga bukan. Ustaz juga kamu dibayar. Misalnya, jangan berhenti, terus lakukan dan jangan memikirkan hasil. Setuju Pak? Jadi besok jalannya sudah mulai belok-belok ya. Nah, bagaimana caranya 100% laki-laki balik di kampung ini? Nanti azan berkumandang masuk ke dalam masjid. Sudah dihitung Pak? Berapa? Sudah hitung laki-laki balik ini? Belum. Dari mulai tahun berapa di masjid berdiri? Cara hitungnya gampang, gambaran singkatnya. Hitung ketika mereka sholat hari Jumat. Itu yang harusnya bisa masuk ke sini. Dikurangi nanti penduduk yang dia punya musola sendiri atau punya surau sendiri. Bisa dikira-kira. Tebakan saya sekarang, Bapak sekarang bisa menghitung dengan cepat. Kira-kira saja berapa saf? Bapak pikir, kalau Jumatan segini, terus yang surau sana, musola sana, kira-kira berapa saf? Laki-laki balik. 2. Sekarang ada berapa saf? Lebih banyak polisi daripada. Betul nggak Pak? Minimal 2 saf, kalau 1 saf berapa Pak? Ini sekitar 45 kali 2 berarti 90. Udah jelas. Kira-kira Pak 90. Nah, nanti cara fiksnya Pak, dihitungnya cara masjid bagi dua perbatasan sana punya sana, perbatasan sini punya sini. Sana masjid, berarti perbatasan sana punya sana, perbatasan sini punya sini. Nanti dikelilingi, dihitung jumlah kakaknya, dihitung jumlah laki-laki. Kalau ibu kan sunat, ketemu berapa itu nanti plus minus 90 sekian atau 120. Betul Pak ya? Itulah yang kita kerjakan hari ini. Yang kita kerjakan, kita pakai skala prioritas. Jangan ustaz yang diajak tiap hari, ustaz sudah ke masjid 5 waktu. Jangan Pak Haji yang tiap hari dijemput. Pak Haji sudah sholat 5 waktu di masjid. Cari yang dia tidak pernah ke masjid. Cari anak-anak kita yang pernah ke masjid. Bu, saya kasih tahu, biasanya orang narkoba itu tidak pernah dia bisa tidur di awal malam, dia pasti tidurnya di akhir malam. Yang kedua, dia tidak bisa bangun pagi. Nah, itu targetkan pertama. Yang nggak pernah ke masjid itu, yang sendal aja nggak pernah di masjid dia. Sendalnya aja nggak pernah ke masjid Pak. Bagaimana dia masuk surga? Atau kalau nggak, titip ya. Pak, itu masjid, nggak titip aja salam sama Allah. Bahwa dia lebih baik dia nakal tapi kelihatan di masjid daripada dia diam-diam tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Ya Pak ya. Lebih baik dia nakal tapi kelihatan di masjid daripada diam-diam dia tetapi tidak pernah kelihatan di masjid. Tahu-tahu batang sama batang. Tahu batang sama batang. Pedang-pedangan. Yang terjadi sekarang seperti itu, orangnya diam. Tapi ternyata terlibat LGBT. Karena apa? Karena ketidakpedulian kita untuk mereka membawa itu masuk ke dan bawa ya. Saya kok punya keyakinan bahwa penjahat itu tidak pernah sholat subuh di masjid. Betul Bu? Penjahat itu tidak pernah sholat subuh daripada kampung kita yang menjadi kampung penjahat, lebih baik kita jemput satu persatu sehingga mereka kembali kepada Allah, imannya betul, amannya betul, sehingga kampung kita menjadi kampung yang bebas dengan kejahatan. Jadi siapa yang bisa menciptakan Kamtipmas? Bukan kami. Bukan sekedar kamu. Kalau kami nangkep biasa, tapi nggak ada sejarahnya orang masuk penjara kok
Yang kemarin pasti maling sendal jadi maling motor. Ya Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit menggugah kerisauan Bapak dan Ibu sekalian. Karena polisi tidak bisa Pak, hanya menegakkan hukum yang bermain di area hilir. Kalau hulunya masih kotor, hulunya mana? Kamu. Yang menciptakan orang beriman ini masjid. Yang menciptakan orang tidak beriman juga karena kosongnya masjid. Maka kembalikan mereka ke masjid. Apalagi di sini Pak ada satu pasal. Ada yang bisa disana. Kalau setahu saya, bersani kita mulai tidak ada laki-laki sholat di rumah. Nabi aja tidak pernah ya sholat wajib di rumah. Kalau ada hari laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki sholat. Ya Pak ya, laki-laki sholat. Betul kan Pak Ustaz ya? Nabi kan tidak pernah sholat wajib di rumah. Sampai beliau dibopong, sampai beliau dipapah 2 orang ketika hampir meninggal. Itu saja mungkin dari kami. Kami titipkan ini kampung. Berarti besok ada berapa Pak? 14 besok 28. Coba ya. Kalau besok 28 berarti besoknya lagi 56. Ini hari apa sebenarnya? Selasa 28. 2056. Kamis 112. Gimana ya? 224. Wah, ini dari alibi nanti. Jadi dijemput. Bapak bilang ya, bagaimana logikanya untuk supaya kampung kita menjadi kampung Badatul Kalimatul Baru? Pokoknya semuanya berbeda. Kalau satu kolam kotor, buat semuanya orang satu kampungnya full, kemudian diaduk, maka lama-lama sampah akan terangkat, lama-lama air kolamnya akan menjadi keruh. Tetapi ketika dimasuki Islam dengan aliran air jernih, maka lama-lama sampahnya terangkat keluar dari kolam, air keruhnya coklatnya juga keluar, maka lama-lama kolamnya akan menjadi jernihnya itu apa? Kembali diaduknya itu apa? Bapak bergerak dari gang dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, dari hati. Nanti suatu saat Pak, kalau kami sudah sekitar 25 masjid, Bapak akan kami undang. Kita tanya satu-satu, Pak sudah belum dihitung berapa persen yang sudah didatangi Pak? Kita akan bercerita. Ya Pak ya, insyaallah ya. Nanti kita akan sama-sama Pak dengan masjid yang lain. Alhamdulillah kami sudah sekitar 20 lebih pokoknya Pak, mungkin sekitar 24 masjid semenjak saya bersekolah di Tanah Datar. Semenjak saya bersekolah di Tanah Datar sudah sekitar 24 masjid. Nanti kalau sudah mulai 25 atau 30, setiap masjid yang kemarin kami singgahi dengan kaset yang sama seperti ini akan kita undang sehingga Bapak bercerita, Pak bagaimana Pak? Sudah, alhamdulillah Pak, kami sudah dapat 10% ya dengan berbagai macam pertentangan Pak. Masjid yang ini bagaimana Pak? Masjid yang ini bagaimana? Kita akan saling bercerita sehingga seluruh Tanah Datar ini 244 masjid, sekian ratus musola, sekian ratus surau, seluruhnya ketika azan berkumandang, seluruhnya laki-laki baliknya masuk ke dalam masjid. Kira-kira Pak, kalau semua masjid, surau, langgar, musola, semua saat Tanah Datar ini penuh dengan laki-laki balik, apa yang terjadi di Tanah Datar? Tidak usah diprogramkan menunjukkan Tanah Datar masyarakat madani, tidak usah. Nanti terwujud sendiri. Soalnya ya, itu saja dari saya. Benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu saya menjelaskan. Alhamdulillah Pak, saya tidak kasih tahu. Ya memang sebenarnya begini Pak. Cukup 1 orang, 2 orang, 3 orang beriman yang memiliki kerisauan terhadap ini umat, maka umat akan berubah dengan mereka bergerak. Dulu zamannya ada satu Nabi Muhammad SAW memiliki kerisauan yang tinggi, akhirnya Nabi bergerak sehingga sampai sekarang umat Islam umat yang sangat besar jumlah. Tapi meskipun banyak Pak, banyak satu masjid dikasih ceramah, cuma iya aja, aja, tidak bergerak, tidak punya kerisauan yang tinggi, maka umat tidak akan bergerak. Subhanallah, alhamdulillah.